Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kembali lanjutan materi OPM atau penguat operasional bagian 2 yang sebelumnya bagian 1 sudah di-upload di YouTube. Langsung saja kita ke materi. Sebelumnya, pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi OPM sampai ke bagian rangkaian tegangan referensi atau sampai detektor taraf tegangan membalik dan tak membalik. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi penguat pembalik atau inverting amplifier. Setelah kita ketahui bahwa inverting itu adalah untuk membalikan sebuah fasa dan di sini amplifier yaitu penguat. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus melewati resistansi feedback sehingga timbul tegangan pada resistansi feedback, yaitu bisa dikatakan dengan rumus tegangan resistansi feedback sama dengan arus resistansi feedback sama dengan tegangan I dibagi resistansi I dikali resistansi feedback. Di sini bisa kita lihat pada ada gambar rangkaian. Di sini terpasang sudah ada resistansi feedback yang terhubung langsung ke input, di mana input tersebut dimasukkan ke inputan negatif. Polaritas negatif pada resistansi feedback pada terminal keluaran VO, maka VO bisa dikatakan sama dengan negatif tegangan resistansi feedback. Atau kita bisa mencari outputnya, VO, tegangan output sama dengan negatif tegangan referensi feedback, resistansi feedback sama dengan negatif tegangan I dibagi resistansi I dikali resistansi feedback sama dengan negatif resistansi feedback dibagi resistansi I atau input dikali tegangan input. Jadi outputnya bisa kita cari melalui rumus ini. Di sini sama dengan negatif resistansi feedback dibagi resistansi input dikali tegangan input. Seperti itu. Nah, lanjut di sini ada contoh soal untuk penyelesaiannya, yaitu di sini ada sebuah gambar rangkaian. Di sini diketahui resistansi feedbacknya 100 kilo ohm dan resistansi inputnya 10 kilo ohm. Di sini VI ini bukan EI, VI-nya atau tegangan inputnya sebesar 1 volt dan RL resistansi luarnya sama dengan 25 kilo ohm. Ditanyakan hitung I arus, VO keluaran output, ACL adalah penguat dan IL adalah arus L dan LO output. Solusinya penyelesaiannya yaitu pertama dicari terlebih dahulu arusnya dulu I dengan rumus tegangan I tegangan input dibagi resistansi input sama dengan di sini sudah diketahui bahwa VI-nya adalah 1 volt. Di sini ditulis kembali dibagi RI resistansi I di sini RI-nya adalah 10 kilo. Nah, dibagi 1 dibagi 10 sama dengan 0,1 M
mega ampere ya. Lalu selanjutnya kita tinggal mencari output sama dengan, di sini sudah ada rumusnya, yaitu negatif resistansi feedback dibagi resistansi I dikali tegangan I sama dengan negatif, di sini tinggal memasukkan resistansi feedback diketahui 100 kilo dibagi 10 kilo dikali VI ini 1 volt dan hasilnya negatif 1 volt. Jadi outputnya adalah negatif 10 volt. Lanjut ke ACL atau penguat. Di sini ACL itu bisa disebutkan VI ya. Maaf, VO ini tegangan output dibagi VI ini 1 ya. Di sini ada VO negatif ini, VO-nya sudah diketahui negatif 10 volt dibagi VI 1 volt dan hasilnya negatif 10. Jadi penguatnya mempunyai penguat 10 kali dari ini inputan 1 volt. IL tegangan arus ini luaran. Di sini sudah diketahui rumusnya 0 dikurang tegangan output dibagi resistansi L sama dengan, di sini sudah diketahui bahwa tadi ketegangan outputnya yaitu negatif 10, tinggal dimasukkan, begitupun RL diketahui 25 kilo, tinggal dijumlahkan dan menghasilkan 0, mA. Di sini yang langkah terakhir yaitu arus O, arus outputnya dengan cara menjumlahkan arus ditambah IL sama dengan, ya tinggal memasukkan tadi arusnya kita sudah ketahui 0,1 mA ditambah IL, IL-nya yaitu ini 0,4, tinggal dijumlahkan dan hasilnya 0,5 mA. Jadi seperti itu contoh soal dari rangkaian yang ada di sini, dari gambar rangkaian di sini. Yang ditanyakan yaitu arus, tegangan output, penguat, IL dan LO. Baik, contoh selanjutnya yaitu inputannya menjadi negatif. Di sini kita lihat bahwa ya inputannya menjadi negatif sebagai masukan pada inverting input. Hal ini berpengaruh terhadap output, yaitu ketika inputnya negatif maka akan sebaliknya outputnya menjadi positif. Begitupun maupun inputannya positif, outputnya akan negatif karena ini bersifat inverting yang membalik seperti itu. Bersama seperti yang tadi di sini diketahui RF 250 kilo ohm dan RI 10 kilo ohm. Nah, ini inputannya berfasa negatif ya. Negatif 0,5 volt dan RL 25 kilo ohm. Di sini sama ditanyakan arus, tegangan outputnya, lalu penguatnya, IL atau beban, dan LO. Solusinya itu sama, dicari dulu arusnya. Di sini inputnya 0,5 karena sebenarnya input kan tidak ada yang negatif ya, semuanya positif, cuma ini hanya fasanya negatif gitu. Sini makanya dimasukkan 0,5 volt
dan RI-nya 10 kilo sama dengan 0,05 mA. Tegangan outputnya ya, kita bisa menghitung dengan negatif resistansi feedback dibagi resistansi I dikali tegangan I sama dengan di sini tinggal dimasukkan RF-nya kita ketahui 205 kilo dibagi 10 kilo dikali VI-nya negatif 0,5 volt. Jadi ketika tegangannya tadi kan kita ketahui berfasa atau berpolar negatif, nanti hasilnya tegangan outputnya menjadi positif karena ini inverting membalik. Lalu penguatnya negatif. Oh ya, ini penguatnya yaitu tadi kan di contoh sebelumnya bahwa VI dibagi RI VO dibagi VI. Ini saya ralat bahwa ini ialah penguat itu rumusnya itu ini RF dibagi RI di RF dibagi RI ya. Soalnya di sini kita ketahui 100 kilo dibagi 10 sama saja 10 dibagi 1 ya. Lanjut penguatnya 250 RF-nya kita ketahui 250 kilo ohm dan RI-nya 10 kilo ohm menghasilkan yaitu penguatnya negatif 25 dan bebannya kita bisa hitung tegangan output dibagi RL. Tegangan output kita ketahui 12,5 volt dan dibagi 25 kilo. RL-nya 25 kilo sama dengan 0,5 mA. Dan ini arus outputnya yaitu I ditambah beban, arusnya tadi kita ketahui di sini 0,05 ditambah bebannya 0,5 sama dengan 0,55 mA. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Di sini ada gambar rangkaian. Di sini amplitudenya bisa digambarkan kurang lebih seperti ini. Ketika tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Di sini AC menjadi inputan ke negatif. Nah, ketika tegangan inputnya menaik karena ini inverting, otomatis tegangan outputnya ini berlawanan arah gitu. Ketika inputnya menaik, ininya ke bawah menurun. Ketika ada penguat di sini amplitudenya menaik dan ini tegangannya menurun, tegangan inputannya menurun dan seterusnya seperti itu. Kurang lebih seperti ini gambaran amplitudenya. Lanjut rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Bahwa kita ketahui dari rangkaian yang sebelumnya, mempunyai hanya satu tegangan. Di sini di inverting adder mempunyai beberapa tegangan. Di sini contohnya ada 3 tegangan, bisa 3, bisa 4, bisa dan seterusnya. Cuman di sini di gambar ini di rangkaian ini ada 3 tegangan input. Dengan 3 masukan op-amp yaitu P1, P2, P3 maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, tidak sama dengan RF, maka outputnya bisa dicari dengan menggunakan rumus ini.
Ya, jadi ketika R1, R2, R3-nya berbeda, maka kita bisa mencari tegangan outputnya menggunakan rumus ini. Negatif RF dibagi R1 dikali tegangan input, ditambah negatif RF dibagi R2 dikali V2, ditambah negatif RF dibagi R3 dikali V3. Ini salah, ini harusnya V3. Namun jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF, kita bisa menggunakan rumus ini. Ketika R1-nya tegangannya resistansi masukannya R1, R2, R3-nya sama, kita bisa menggunakan rumus ini. Negatif V1 ditambah V2 ditambah V3. Seperti itu ketika R1, R2, R3-nya sama. Jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Tegangan outputnya V1 tambah V2 tambah V3 ditambah VRN dibagi N. Jadi perbedaan dengan rumus ini, ketika R1, R2, R3 adalah sama dengan R itu sendiri, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Berbeda dengan ketika ini R1, R2, R3 sama dengan RF. Misal ketika R1, R2, R3-nya 5 ohm, di sini 5 ohm, di sini 5 ohm, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Namun ketika R1, R2, R3 adalah bilangan R itu sendiri, mencari tegangan outputnya menggunakan rumus yang ini. Jadi jangan sampai terbalik. Untuk rangkaian pengikut tegangan voltage follower. Nah, di sini ada gambar rangkaiannya. Voltage follower, di sini ada inputnya dipasang ke yang positif. VO-nya, tegangan outputnya sama dengan tegangan input. Jadi keluarannya sama gitu. Ketika di sini VO-nya berapa sama dengan tegangan inputnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya ke penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Jadi yang tadi itu inverting yang merubah polaritas atau fasanya, yang ini non-inverting atau tidak merubah ketika inputnya, misal inputnya positif maka outputnya juga positif. Ketika inputnya negatif maka outputnya negatif, seperti itu. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari tegangan output melewati resistansi feedback sehingga timbul tegangan pada resistansi feedback, yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan tegangan input per resistansi input dikali RF. Jadi si rangkaian ini, si non-inverting op-amp non-inverting ini, tegangannya dipasang di tegangan di terminal yang positif. Kalau inverting itu kan dipasang di terminal yang negatif. Di sini juga terpasang ada RF, resistansi feedbacknya, ada timbal baliknya. Polaritas positif pada resistansi feedback pada terminal keluaran tegangan output, maka besarnya VO merupakan penjumlahan antara tegangan resistansi feedback dengan tegangan input, sehingga
VO sama dengan VRF sama dengan plus ditambah VI. Tegangan output sama bisa dicari dengan rumus yang ini tadi sama dengan yang ini. Tegangan output sama dengan VRF ditambah VI sama dengan VI per RI dikali RF ditambah VI. Di sini sama dengan RF per RI dikali VI ditambah VI. Ini dan kesimpulannya ini tegangan output sama dengan FF per RI ditambah 1 dikali VI. Seperti itu. Dengan menggunakan gate tertutup ACL, maka jadi penguatnya ini, rumus penguatnya yaitu ACL sama dengan tegangan output per VI sama dengan RF per RI ditambah 1. Dan ini arus bebannya tegangan output per resistansi beban. Jadi mencari arus bebannya ini rumusnya. Lanjut, rangkaian penjumlah tak membalik non-inverting adder. Nah di sini jadi inputannya yang tadi cuman satu, di sini ada 2 atau lebih dari 1, atau bisa disebut non-inverting adder. Sama, masih inputannya dipasang di terminal positif. Di sini ada di tegangannya ada 2 tegangan 1 dan tegangan 2. Di sini ada resistansi 1, resistansi 2. Di sini juga ada RF yang dipasang, resistansi feedback timbal balik. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan, masukan positif op amp didapatkan. Tegangan I input R2 per R1 ditambah R2 dikali VI ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikali V2. Jadi untuk mencari tegangan inputnya keseluruhannya, maka ini menggunakan rumus yang ini. Soalnya di sini ada 2 tegangan. Begitupun kalau ada 3 dan seterusnya di sini ditambah. Jadi R3 seperti itu. Maka V outputnya atau tegangan outputnya sama dengan, mencari tegangan outputnya bisa dicari dengan rumus ini, RF per RI ditambah 1 R2 per R1 tambah R2 kali VI tambah R1 per R1 tambah R2 dikali Pi2. Seperti itu. Dan untuk mencari penguatnya sama dengan rumus yang sebelumnya ini. Beda. Maaf, ralat. Penguatnya yaitu dengan cara tegangan output per dibagi tegangan input. Akan diketahui jumlah penguatnya. Oke. Ke materi selanjutnya yaitu rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder N masukan. Nah, di sini ada gambar rangkaian. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama semua kecuali RF, dan nilai RF sama dengan RF sama dengan N dikurang 1, maka besarnya tegangan output bisa dihitung dengan rumus P1 ditambah P2 ditambah V3. Jadi ini gambar yang
non inverting ender dengan n masukan. Jadi n ya jumlah nominalnya sama seperti itu. Dan outputnya bisa dihitung dengan rumus ini. Rangkaian penguat selisih. Nah, di sini ada gambar rangkaian. Di sini terdapat dua tegangan, terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik. Jadi ada yang inverting dan non inverting. Di sini ada yang membalik dan tak membalik. Jadi tegangannya di sini ada dua, di sini ada yang di positif dan di sini ada yang di negatif. Dan di yang di positif di sini ada R1, R2, ini resistansinya ada dua. Sini ada R1, di sini ada RF, resistansi feedback. Di sini ada RL, resistansi beban, dan sini VO. Untuk mencari tegangan outputnya, kita bisa menggunakan rumus resistansi feedback per resistansi input ditambah 1 ditambah resistansi 1 per R1 tambah R1 dikali V2. Dikarenakan ini V2 kan resistansinya ada 2, R1 dan R2. Dan dikurangi resistansi feedback per RI dikali VI ini. Jika nilai perbandingan resistor seimbang RI per R1 sama dengan RF per R2, maka VO sama dengan RF per RI P2 dikurangi V1. Jadi untuk mencari nilai tegangan outputnya kita bisa menggunakan ini. Namun jika perbandingan resistor seimbang, maka bisa menggunakan rumus yang ini. Lanjut, rangkaian pembanding. Pembanding atau komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya, rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Ya, jadi di sini ada rangkaian pembanding. Jadi rangkaian pembanding ini membandingkan sinyal input dengan tegangan referensi. Ini sinyal inputnya. Di sini bisa dilihat ini sinyal input dan tegangan referensi ini VF. Jadi ini nanti dihitungnya pembanding selisih, bukan selisih, dibandingkan sinyal input dengan tegangan referensinya. Sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator tegangan atau output atau biasa disebut VO didapatkan dari selisih tegangan ED. Nah, ED ini kemarin sudah dijelaskan pada bagian 1. Jika ED positif, dalam kurung positif, maka tegangan output sama dengan plus 1 pi saturasi dan sebaliknya. Saat noise timbul pada input, maka kaki inverting pada input menjadi VI ditambah VN, sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 dikurangi VI ditambah VN. Hasilnya negatif VIN ditambah VN. Ini hasilnya untuk nilai ED-nya. Sini ada gambarnya. Gambarnya sudah tertera di layar. Ke materi selanjutnya yaitu detektor pembalik penyelang nol dengan histeresis atau bisa disebut di IZCD, Inverting Zero Comparator Detector with Hysteresis. Untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback kemasukan positif input, positif feedback. Nah, jadi tadi di sini ada noise ya. Di sini cara menghilangkan noise-nya itu perlu dipasang feedback ke masukan positif input. Nah, di sini
feedbacknya ini feedback dari outputnya ke masukan positif untuk menghilangkan noise-nya. Di sini ada resistansinya ada dua, ini R1 dan R2. Itu. Ini tetap tegangannya dipasang ke negatif karena ini kan inverting, membalik. Gitu. Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan. Yang pertama positif V saturasi dan yang kedua negatif V saturasi. Ciri pembanding adalah feedback masukan positif op amp. Nah, di sini terlihat ini ada noise-nya. Di sini misalkan pertama kali op amp diaktifkan, tegangan output berada pada positif saturasi dengan tegangan masukan positif sebesar R2 per R1 ditambah R2 ditambah V saturasi. Nah, iya. Di sini terlihat ini ada noise. Misalkan pertama kali op amp diaktifkan, outputnya pada V saturasi positif dengan tegangan masukan positif sebesar ini. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau VUT. Nah, ini VUT di sini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan-tegangan yang lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage. Ini ketika ini tegangannya naik dan mencapai masa VUT-nya, kemudian ini si VO-nya bakal menurun. Jadi, VUT sama dengan R2 per R1 ditambah R2 ditambah V saturasi. Tegangan ED, VUT dikurangi tegangan input. Jadi, ED-nya ini. VUT dikurangi tegangan input. Selama tegangan input VI kurang dari VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan VO sama dengan V saturasi. Nah, di sini tegangan input VI-nya ini, VI-nya tegangan inputnya kurang dari VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan outputnya V positif V saturasi. Bila tegangan VI naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan outputnya menjadi negatif V saturasi. Nah, bila VI menaik melebihi nilai VUT, maka V saturasinya nilai ED-nya menjadi negatif, ini menjadi ke bawah. Dan tegangan outputnya menjadi negatif V saturasi. Karena tegangan output sama dengan negatif V saturasi, maka tegangan feedback masukan menjadi R2 per R1 plus R2 negatif V saturasi. Karena tadi kalau misalkan tegangan feedbacknya V saturasinya positif, maka ini fasanya menjadi positif juga, dan karena ini VI-nya naik lebih besar dari VUT, maka ini V saturasinya menjadi negatif. Di sini juga otomatis menjadi negatif. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback kurang dari tegangan output, maka dinamakan VLT. Jadi nilai VLT sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali negatif V saturasi. Jadi tegangan feedback nilainya negatif. Tegangan feedbacknya bernilai negatif atau tegangan feedback kurang dari VO.
kurang dari VO maka dinamakan VLT. Nah, di sini VLT-nya. Ini garis VLT, tegangan feedback dikurang dari VO. Maka dinamakan VLT. Jadi nilai VO VLT-nya ini bisa dicari dengan rumus ini. Karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeresis. Nah, ini biasa disebut VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. VH sama dengan VUT dikurangi VLT. Jadi untuk mencari VH ini dengan rumus VUT dikurangi VLT. Selain adanya histeresis, ada pula tegangan tengah atau center voltage VCTR yang dapat dirumuskan VCTR sama dengan VUT dikurangi VLT per 2. Seperti itu. Ini untuk mencari VCTR atau center voltage, tegangan tengahnya. Setelah ada batasannya VUT dan VLT-nya. Ini VUT-nya ini karena tadi ada dua resistansi, ini ada dua. Begitupun di sini ada dua jenis resistansi, dan ini VUT-nya positif V saturasi, ini VLT-nya negatif V saturasi karena nilainya ambang bawah. Gitu. Lanjut ke detektor tak membalik penyilang 0 dengan histeresis atau non-inverting zero comparator detector with hysteresis. Rangkaian detektor penyilang 0 tak membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise maka akan mengalami kesalahan pada output di sekitar crossing. Jadi di sini detektor tak membalik, jadi tegangannya masuk ke inputan positif ya, karena ini tidak membalik. Di sini umpan baliknya dipasang juga ke positif, dan ini yang negatifnya langsung ke ground. Ini resistansi ya. Apabila R dan feedback sama dengan M dikali R, maka besarnya VUT, VUper yang ambang atasnya dan dihitung dengan rumus negatif V saturasi per M. Dan untuk V lower, untuk ambang bawahnya bisa dihitung positif V saturasi per M. Nah, ini untuk menghitung VH-nya, VH tegangan tadi, VH itu tegangan histeresis, yaitu VUT upper dikurangi V lower. Dan untuk mencari tegangan senternya ini VUT dikurangi VLT per 2. Karena di sini feedbacknya juga dipasang ke positif gitu. Dan ini tegangannya masuk ke positif karena ini tidak membalik. Detektor pembalik taraf tegangan dengan histeresis. Kalau tadi tak membalik, kalau ini membalik atau inverting voltage diver detector with hysteresis. Apabila tegangan pembanding tidak 0 tapi suatu tegangan referensi atau Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan VO dengan referensi sehingga didapatkan persamaan VUT over atau ambang batas atasnya ini NR. Jadi NR ini di sini dari gambar rangkaiannya, NR itu jadi jumlah resistansi. Di sini ada, nanti kalau resistansinya ada 1, ada 2, ada 3,
tetapi dengan catatan resistansinya harus sama. Ketika resistansinya yang 1 4, yang keduanya harus 4 dan yang seterusnya harus sama gitu. Ini untuk ambang atasnya. N dikali R per R ditambah N dikali R dikali V referensi ditambah R per R ditambah N dikali R ditambah V saturasi sama dengan N per 1 ditambah N dikali V referensi dikali plus V saturasi per 1 ditambah N. Begitupun yang bawah seperti ini, dan ini salah karena ini yang ambang batas bawah harusnya ini negatif. Seperti itu. Jadi untuk materi bagian kedua untuk op-amp ini sudah habis ya dari pembahasannya. Untuk mereview kembali sudah saya jelaskan dari awal. Nanti lanjut ke materi yang selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan kembali materi op-amp pada bagian kedua ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.